Ya stop nih. Saya tuh paling nggak setuju ya kalau ada akhwat nih pakai hijab gitu ya, terus kemudian kesurupan atau dia hantunya. Saya paling nggak setuju. Kenapa? Karena ini simbol kesolehan. Nih saya baru lihat ada hantu naik sepeda nih ya, naik apa tuh? Baru ini agak-agak kreatif nih kayaknya si hantunya ya. Ini sepeda gitu ya. Boleh lah. Coba lanjut. Ya stop nih. Saya tuh paling nggak setuju ya kalau ada akhwat nih pakai hijab gitu ya, terus kemudian kesurupan atau dia hantunya. Saya paling nggak setuju. Kenapa? Karena ini simbol kesolehan gitu yang kemudian dinodai dengan dia yang kesurupan misalnya gitu. Saya nggak tahu ceritanya seperti apa, tapi dengan lihat seperti ini ya tentu saya langsung kurang suka gitu. Kenapa sih harus yang pakai hijab? Yang nggak pakai hijab aja kalau mau yang kesurupan misalnya gitu. Karena yang pakai hijab kan seenggaknya dia ya memang nggak menjamin, tetapi setidaknya ini sebuah simbol gitu ya. Coba nanti kita lanjut deh. Ayo. Ayo kita dengarkan nih. Ini ceritanya tentang apa nih? Yang namanya pabrik gula itu. Saya kira pabrik gula bikin permen gitu, ternyata horor ya. Ayo. Saya ceritain dulu ya Ustadz, Ya. sinopsisnya. Pabrik Gula adalah film horor yang mengisahkan sekelompok buruh musiman yang bekerja di pabrik gula tua Endah, Fadil, Naning, Wati, dan Hendra. Awalnya tenang, namun situasi berubah mencekam setelah Endah terbangun dan keluar dari loji demi mengikuti sosok misterius. Sejak kejadian malam itu, beberapa buruh mulai mengalami teror yang semakin lama membahayakan nyawa para buruh. Teror yang dialami berupa penampakan makhluk halus, kecelakaan kerja, sampai tewasnya seseorang secara mengenaskan di sumur belakang tanpa diketahui penyebabnya. Setelah melewati beberapa ritual persembahan yang dilakukan oleh para sesepuh pabrik, barulah terungkap ada pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa buruh yang memancing Maharatu, sang penguasa kerajaan Demit, marah besar. Alhasil, ada harga yang harus dibayar oleh para buruh atas kesalahan yang telah diperbuat. Nah Ustadz, di dalam film terdapat sebuah adegan di mana Endah, salah satu pekerja pabrik, keluar loji atau mes setelah ia melihat temannya keluar. Spontan Endah mengikutinya hingga ke gudang. Di situ Endah sudah melihat penampakan makhluk halus dan juga melihat pagelaran wayang dengan iringan gamelan yang mistis. Mendadak pagelaran terhenti karena menyadari kehadiran Endah. Nah pertanyaannya Ustadz, apakah yang dilakukan Endah itu termasuk mengganggu dunia gaib? Padahal tidak ada unsur kesengajaan dan tidak ada maksud untuk mengganggu. Sobat kajian bioskop nih mesti pahami gitu. Pertanyaannya, apakah kita melanggar? Ini melanggar apa nih? Kalau ada tiba-tiba kerajaan Demit di muka bumi ini gitu, yang kemudian dia marah karena kita melanggar. Nanti dulu Demit, kamu bilang siapa khalifah di muka bumi ini? Ini saya ya, ini bukan apa-apa. Ya, nauzubillah min dzalik ya, semoga jangan. Tapi saya kalau lagi merasa bahwa saya itu terganggu atau apa ya, saya selalu bilang kepada, entah mereka melihat atau tidak, mendengar atau tidak, saya selalu bilang, kamu dan saya itu sama-sama makhluk Allah, tetapi sayalah khalifahnya. Karenanya saya perintahkan kamu untuk minggir. Dan itu kita harus yakin. Harus yakin, kita bilang bahwa a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan seluruh makhluknya. Nah, jadi jangankan kalian itu kemudian merasa
terganggu gitu sama kita, karena kitalah sebetulnya khalifah di muka bumi ini. Jadi ya mohon maaf, ketika ini saya bikin pabrik gitu ya, ya kalian menyingkirlah gitu, baik-baik aja, jauh-jauh gitu. Nah itu tuh satu ya. Kedua, tadi Endah ini datang ke satu tempat yang kemudian sedang ada satu upacara atau apa gitu ya. Nah, upacara ini upacara yang kemudian apa jin-jinnya lagi gitu ya. Terus kemudian mereka diam gitu. Ya sudah, nggak ada masalah gitu. Tapi kenapa kemudian mereka harus marah? Itu yang jadi masalah. Gitu ya. Nah, disitulah seringkali kalau kalian pernah dengar ada orang yang mindahin atau meminta jin untuk pindah karena tempatnya ini adalah tempat untuk manusia. Karena tempat jin itu kan sama Allah sudah ditetapkan. Di mana tempat jin? Di lautan, di hutan-hutan, itu tempat jin itu, gitu ya. Jadi bukan lagi tempatnya yang kemudian bersentuhan dengan manusia misalnya. Kayak di kajian studio ini tempat jin, oh jangan. Ini tempatnya manusia, jin pergi aja gitu. Nah kayak begitu, ya. Itu kurang lebihnya. Selanjutnya boleh tolong tanyakan ke Ciniti Ustadz, film Pabrik Gula ini kan mengambil setting di sebuah pabrik gula tua di daerah Klaten yang tampaknya sudah lama terbengkalai. Apakah film ini terinspirasi dari kisah nyata masyarakat di wilayah tersebut? Ciniti, apakah film Pabrik Gula ini adalah film yang diangkat dari kisah nyata yang ada di Klaten di Jawa? Film Pabrik Gula memang diangkat dari kisah nyata yang berlatar di Klaten, Jawa Tengah. Film dokumenter ini menyoroti dampak lingkungan dan sosial dari industri gula di sana. Mau tahu lebih detail tentang lokasi syutingnya? Enggak lah ya, cukup. Ya. Oke, selanjutnya terdapat dalam sebuah adegan di mana tokoh bernama Fadil akan melaksanakan ibadah sholat. Tiba-tiba muncul sosok makhluk halus yang membuat Fadil terkejut. Nah, pertanyaannya Ustadz, emang bisa ya seseorang yang dari awalnya sudah niat mau melaksanakan ibadah sholat tiba-tiba mendapat gangguan gaib seperti itu? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya kalau yang namanya jin itu kan selalu mengganggu ya. Bahkan ada namanya khusus jin yang mengganggu dalam sholat. Begini, jin itu kalau dengar azan lari, kemudian deketin lagi, dengar iqomat lari, kemudian deketin lagi. Dan seringkali jin itu mengganggu kita dalam sholat, membisikkan kita berbagai hal agar supaya kita ingat berbagai hal yang kita lupa, dan kemudian kita sampai akhirnya lupa berapa rakaat sholatnya gitu ya, nggak konsentrasi gitu, diingatkan berbagai hal yang seringkali kita lihat, seringkali kita baca atau apapun gitu. Nah jin jadi bisa mengganggu ya di dalam sholat kita, tetapi untuk kemudian menampakkan dan lain-lain ya tidak sembarang jin bisa menampakkan diri, itu nggak sembarang gitu. Jadi tidak semua jin tiba-tiba, ya kalau semua jin bisa gitu, yes, di mana-mana tuh ada gitu. Jadi bisa kelihatan di mana-mana kan apa namanya akan mengganggu gitu. Makanya Allah sudah mengatur dimensi jin dengan dimensi manusia itu berbeda. Kemampuan manusia melihat dengan kemampuan jin untuk menampakkan dirinya juga udah dibatasi gitu. Itu yang membuat kita hidup tenang-tenang saja gitu. Kalau enggak ya bayangkan kalau kamu bisa ngelihat jin sebagaimana Rasulullah SAW gitu, melihat semuanya aja. Ada jin, ada ini, ada wah kalian itu bayang nggak, tidur juga susah, mau pergi kemana-mana ribet gitu ya. Nah makanya alhamdulillah ini sudah diatur sedemikian rupa supaya kita bisa tenang-tenang aja dalam menjalani kehidupan. Itu ya.